Kembali lagi di kembali lagi di Bincang Wrestling Podcast. Ini sesuai dengan judulnya, siapa orang yang pantas untuk melawan Daniel Bryan kalau Daniel Bryan di AEW. Mungkin namanya bukan Daniel Bryan, tapi Bryan Danielson kali ya. Ini belum fix. Mungkin si Daniel Bryan jadi gini, rumor awalnya tuh Daniel Bryan ada di Grand Slam. Eh tempatnya namanya apa gue lupa. Gue cari dulu. Jadi rumor rumornya itu Daniel Bryan tuh kan sign sama AEW kan. Nah itu tuh belum belum ini baru rumor, tapi mirip-mirip kayak si Empang beberapa minggu lalu. Baru minggu lalu si Empang aja, baru minggu lalu si Empang tuh. Tapi kan udah dari lama, terus di hint sama si Darby Allin juga, udah banyak banget lah. Terus si Empangnya juga mainin sosial medianya bagus segala macam dan anak. Jadi akhirnya si Empang ke AEW di Rampage kemarin gitu. Terus minggu lalu ya, benernya ya baru minggu lalu aja si Empang tuh. Nah terus gosipnya juga emang si Daniel Bryan ini ada di Grand Slam di Arthur Ashe Stadium, Queens, New York. Dan yang kita tahu emang New York itu kan home base dari WWE kan. Terus ini jadi yang lucu, yang ini sempat gue bahas kalau nggak salah dulu. Jadi karena si apa namanya, gue lupa ini dulu bener. Jadi AEW nempatin jadi AEW di Queens dulu, jadi ngumumin kalau AEW bakal ada di Queens dan segala macem. Terus akhirnya beberapa minggu setelahnya atau beberapa hari setelahnya WWE ngumumin bahwa dia ada di Madison Square Garden gitu. Karena WWE ketakutan. Gue yakin AEW kalau di Madison Square Garden bakalan pecah lah, bakalan sepecah banget. Dan itu kayak gue ngomong-ngomong tentang ini, tapi kayak ibaratnya kayak apa ya? Kayak jangan GBK sensitif. Kayak eh jangan Arsenal, Liverpool, Manchester City lah. Manchester City nempatin Old Trafford, jadi Manchester City, uh, Old Trafford jadi home base nya Manchester City gitu, atau ada pertandingan home Manchester City tapi di Old Trafford gitu aja, kayak gue lebih enak. Nah kayak gitu, jadi kalau misalnya si AEW di ini, karena sempat kan Ring of Honor di apa namanya, Madison Square Garden itu. Nah karena ini hype-nya kenceng banget, nah terus kemarin hype-nya di udah masih apa namanya, si apa sih, aduh gue lupa, si si Empang kemarin tuh, si Empang hype-nya gede banget, terus dia buat all out buat Chicago. Nah sekarang pas di New York ini ada Daniel Bryan gitu. Nah, terus kemarin hint kedua itu si Empang ngasih tahu kan pada Yes Movement gitu kan di Dynamite. Yes yes yes, si Empang bilang kalau gue pakai bahasa Indonesia kata itu punya gaya seseorang, tapi lu harus sabar buat para fansnya gitu. Lu harus sabar, sabar ya gitu. Jadi cuma gitu doang gitu. Jadi maknanya double, sabar tuh maksudnya sabar nunggu dianya datang apa gimana kan gitu kita. Dan kemarin kalau nggak salah si Empang juga di Instagram story-nya ngepost dia lagi salaman, tapi cuma foto dia salaman doang. Dan itu ternyata foto dari Ring of Honor beberapa tahun lalu, dia dan Daniel Bryan salaman gitu. Dan udah nggak aneh juga, emang Daniel Bryan sama si Empang kan emang nggak gue nggak tahu mereka sahabatan apa enggak, cuma ya lumayan deket lah karena sama-sama abang-abang indie dan dia di OE bareng-bareng. Sempat bikin tag team juga tapi si Empang baru cabut gitu. Nah terus gue yakin kayaknya ini emang bagus banget ya kayaknya momennya untuk Daniel Bryan balik lagi, bukan balik lagi, untuk ada di AEW karena udah ada si Empang dan segala macam. Kayaknya cocok banget lah, makin makin bisa makin ngegasnya gitu. Nah terus pertanyaan terbesarnya, siapa sih orang yang paling cocok gitu untuk kalau si Empang kan udah pas lawan Darby Allin kan, dan kayaknya gue cabut Darby Allin dari list karena menurut gue Darby Allin udah udah lawan si Empang gitu, masa dia lagi loh yang dapat kesempatan. Dan mungkin di kedepannya mungkin aja dari Bryan sama dari Bryan view, tapi nggak pertama lah. Oke, ini kita lihat ya, banyak list banget. Dan gue anehnya emang AEW banyak banget rosternya ternyata, apalagi. Dan gue baru sadar kayak gue nonton Dynamite kemarin, Miro aja udah lama banget nggak ada. Terus
Kayak yang tiap minggu sih pasti ada Kenny Omega ya, karena juaranya, Young Bucks juga karena juaranya dan emang nama mereka terlalu besar. Terus siapa lagi? Nah, mata gua tertuju akan satu. Menurut gua lawan terbaik. Kayaknya pertama kita sepakat dulu kayaknya kalau sesi sorry Daniel Bryan ke AEW kayaknya lebih cocok dia jadi ini ya, jadi face ya. Kalau heel tuh kayaknya kurang menurut gue ya. Kayaknya ya kurang lah untuk apalagi nama segede Daniel Bryan kan. Kalau dari segi karakter menurut gue Daniel Bryan itu bagus sih jadi heel atau face. Dua-duanya bagus, cuma gue lebih suka Daniel Bryan jadi face. Kalau heel yang terakhir dia di WWE, menurut gue dia beberapa kali heel ya. Waktu pas dia pertama World Champion juga heel. Menurut gue tuh dia tuh heelnya tuh malah heel jadi kocak gitu. Yang terakhir juga heel dia ngeganti beltnya jadi kayu kan. Eh apa nggak ini nggak apa ya maksudnya nggak heelnya tuh nggak buat kita sebel kayak sama kayak AJ Styles. Nggak tahu sih AJ Styles di TNA pernah jadi heel yang nyebelin nggak? Maksudnya gue tuh heelnya pas banget tuh kayak di WWE kayak Roman Reigns lah. Menurut gue tuh heelnya tuh ultimate heel. Miss kayak gitu-gitu. Terus siapa lagi ya di WWE contohnya? Eh siapa ya? Si Empang juga menurut gue lumayan oke, tapi enggak sih dia lumayan oke sih kalau jadi heel. Nah, di si Daniel Bryan tuh menurut gue nggak jelek juga jadi heel. Chris Jericho gue lupa. Chris Jericho bagus banget tuh jadi heel dia. Nah, balik lagi ke si siapa namanya tuh si Daniel Bryan tadi. Daniel Bryan itu menurut gue nggak jelek juga jadi heel, cuma maksudnya nggak terlalu bagus juga sih, jadi biasa aja lah gitu jadi heelnya pas, tapi ya jadi face tuh menurut gue cocok gitu. Nah, eh gue sepakat kayaknya kalau Daniel Bryan di Grand Slam dan momennya kayak kemarin si Empang gitu di opening dikasih speech 10 menit, menurut gue lawan pertama yang paling cocok itu ya heel kan. Nah, top heel menurutku ini top heelnya AEW banget, lagi hot banget sekarang, yaitu MJF. Menurut gue lu terserah mau setuju apa enggak, tapi menurut gue Maxwell Jacob Friedman ini menurut gue cocok banget dia eh langsung feud sama si Daniel Bryan. Dari satu hal, dia dia udah top heel sekarang kan. Dia usianya masih 25 tahun sekarang. Dia top heel di AEW sekarang. Udah mah top heel, terus lawan yang tepat banget. Jadi sama-sama dua-duanya sama-sama dapat. Jadi kayak nggak saling nopang gitu. Ya mirip kayak dari Allin sama si Empang sekarang, nggak saling nopang gitu. Kalau misalnya nggak kelihatan kayak ngepushnya, jadi kalau kayak kita ambil contoh kayak si Empang lawan Derby Allin lah ya. Kalaupun si Empang menang nanti di All Out, ya nggak jadi dia apa namanya tuh, nggak jadi kesannya tuh kayak kayak dia tuh ngeberit si Derby Allin, dan kalaupun Derby Allin menang atas si Empang, dia juga ya eh, cuma apa namanya ngebantu superstar baru gitu. Nah, ini mirip kayak MJF sekarang. Dan menurut gue MJF sekarang lagi hot banget, pas banget. Menurut gue mungkin dalam 1 tahun ke depan dia bakalan menang World Champion udah cocok lah, atau TNT atau apa. Gue nggak ngerti sih championnya ini ya. Karena di championnya di AEW ada TNT, ada TNT apa lagi tadi itu TNT, terus FTW sama iya AEW World Champion gitu. Nah, gue rasa sih eh menurut gue ini eh skrip idaman gue ya skrip idaman gue, karena kedepannya Kenny Omega juga bisa gitu, bisa banget dia si Daniel Bryan feud sama Kenny Omega. Kalau Rusev mah udah sering lah ya. Rusev, si Empang, Chris Jericho udah pernah gitu. Gue nggak tahu Chris Jericho pernah apa feud sama Daniel Bryan apa enggak. Tapi menurut gue yang mantan-mantan WWE nanti dulu lah, kalau mau ngulang-ngulang kayak gitu kan, kayak kemarin John Moxley sama Chris Jericho kan, atau kayak kemarin tuh Christine sama Matt Hardy, ya udahlah itu mah udah, iyalah itu kita juga pernah lihat di WWE gitu. Kita tuh pengen banget kan, kenapa kita pengen Daniel Bryan si Empang ke AEW kan, karena pengen feud sama orang-orang yang belum pernah kita lihat kan. Dan Daniel Bryan juga kayaknya belum pernah feud sama Pac, belum pernah sama Andrade juga belum pernah kayaknya. Mantan-mantan ini Christian udah sih dulu di Ring of Honor, tapi menurut gue untuk awalan sih gue rasa MJF tuh sosok yang tepat untuk jadi feud nextnya sama Daniel Bryan. Dan gue rasa MJF tuh
pas lah di mana ada yes movementnya, dan MJF mic skillnya udah ini banget, dan heel versus face-nya cocok banget menurut gue di kalau ada MJF. Dan kedepannya maksudnya kalau mau nanti feud sama Kenny Omega AEW Champion, gue rasa sih ya Daniel Bryan si Empang kayak gitu ada arah ke sana ya, pasti ada lah. Tapi ya ada banyak, gue ngeliat ada banyak star banget kayak Brian Cage juga bisa, terus yang salah satu dari Young Bucks juga menurut gue oke. Terus ya Miro juga oke, Ricky Stark juga eh ini Lance Archer, tapi Lance Archer sekarang Lance Archer gimana ya? Menurut gue sih emang cocok MJF sih. MJF tuh pas banget lah. Jadi kan dia feudnya beres nih di All Out, mau dia menang apa dia menang. Gua yakin dan gua rasa gue pengennya sih MJF Daniel Bryan feud ke depannya. Dan ya udah, Daniel Bryan kan bagus banget tuh kalau lawan Ultimate Heel. Nah itu yang Ultimate Heel tuh lagi dipegang sama MJF di AEW sekarang. Ya udah gitu dari gua di Bincang Wrestling Podcast hari ini.